Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Naima dengan NIM 20.18016 dari kelas B akan mempresentasikan hasil UK2 data mining saya. Sebelumnya saya di sini dengan kode soal genap. Soal pertama diberikan poin klaster A1 dengan poin 2,10, A2 2,5, A3 8,4, B1 5,8, B2 7,5, B3 6,4, C1 1,2, C2 4,9. Kemudian diberikan center cluster itu A1, B1, dan C1. Lalu disuruh untuk mencari tiga klaster setelah eksekusi pertama dan tiga klaster final dengan menggunakan algoritma K-means. Oke. Di mana rumus yang digunakan di sini adalah distance x, y, a, b sama dengan akar dari x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat dengan inisial center cluster A1, B1, dan C1. Pertama kita menghitung Euclidean dari A2 dengan poin 2,5 dengan A1 2,10 dengan hasil 5. Kemudian dilanjutkan dengan B1 dengan hasil 4,24 dan dengan C1 dengan hasil 3,16. Lalu kita lihat di sini hasil terendah atau terkecil itu ada 3,16 berada di kelas center C1, di mana kemudian kita mengupdate centroid C1 ini dengan memasukkan rumus X dari C1 ditambah X dari A2 dibagi 2, Y dari C1 ditambah Y dari C2 per 2, di mana dapatkan hasil 1,5, 3,5. Kemudian kita melanjutkan untuk mencari Euclidean dari A3 dengan titik poin 8,4 dilakukan dengan rumus yang sama. Di sini langsung saja kita lihat hasilnya. Nilai terkecil itu ada 5 berada di center cluster B1. Kemudian kita mengupdate lagi B1 seperti berikut dengan hasil titik poin 6,5,6. Dilanjutkan sampai B2 dengan titik poin 7,5. Dan kita lihat lagi poin terkecil di sini ada dari dari center cluster B1 dan hasil 1,11. Kemudian kita update lagi B1-nya. Dilanjutkan sampai ke Euclidean of C2, di mana poinnya 4,9. Setelah itu, semuanya setelah diuji, kita dapat melihat final centroidnya itu bahwa A1 itu bernilai dengan titik poin 3,95, B1 6,375 dan 4,75. Kemudian ada C1 1,5 dan C dan 3,5. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1A, 3 klaster setelah eksekusi pertama yaitu klaster 1 itu dari A1 dengan center poinnya 2,10. Klaster 2 itu ada B1 dan A3 dengan center 2-nya 6,5 dan 6. Klaster 3-nya ada C1 dan A2 dengan center 3 1,5 dan 3,5. Kemudian yang B, 3 klaster final seperti yang di atas ini. Klaster satunya ada A1 dan C2 dengan center 1 3,95, klaster 2 B1, A3, B2, dan B3 dengan center 2 6,375,475.
Klaster 3-nya ada C1 dan 4 dan A2. Dengan center 1,5 dan 3,5. Kemudian nomor 2B, diberikan jarak antar kota dalam tabel berikut. Temukan 3 klaster dengan algoritma K-means. Yang pertama, kita mengubah data ke single dataset dulu, di mana di sini saya menginisiasikan Bathinda dan Patiala itu dengan Bapa 18 dengan nilai 190, Bathinda Delhi dengan Bade 400, dan seterusnya. Dimana di sini kita akan menentukan dulu 3 main point atau senternya untuk klaster yang diberikan dengan M1 sama dengan 190, M2 225, dan M3-nya 510. Dengan rumus distance X, A sama dengan akar dari X min A kuadrat. Oke, pertama kita menghitung Euclidean-nya dari M1 dengan poin 190. Sudah didapatkan hasil, kemudian dilanjut dengan menghitung dari M2-nya, dilanjutkan juga dengan menghitung dari M3-nya. Kemudian hasil dari perhitungan Euclidean tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti berikut. Kemudian untuk menentukan klasternya, kita lihat dari nilai terkecil dari kolom ini sampai ke akhir. Seperti pada kolom Bapak 190, itu nilai terkecil berada di M1. Maka itu berada di klaster 1. Begitupun selanjutnya. Lalu klasternya yaitu C1 itu ada Bapak 190, C2-nya ada Baam 250, AD, dan seterusnya. Kemudian kita akan mengupdate main point-nya dengan M1 190 karena tidak ada perubahan dari ketentuan awal, yaitu M sama dengan 190. Jadi tidak ada yang berubah dan tidak ada yang diupdate. M2-nya karena ada yang berubah, jadi kita masukkan ada Baam 250, terus ditambah 240, kemudian dijumlahkan dibagi jumlah dari poin tersebut, yaitu 253,75. Begitupun dengan M3-nya. Telah didapatkan hasil min point dari M1, M2, dan M3, kita lakukan lagi perhitungan Euclidean-nya dengan nilai M1, M2, M3 terupdate. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam tabel seperti tadi, kita tentukan klaster-klasternya. Lalu kita hitung lagi update dari main point tersebut. Sudah didapatkan, maka kita lakukan lagi perhitungan Euclidean distance seperti sebelumnya lagi. Dengan nilai M1, M2, dan M3 yang terbaru ini. Terus kita cari nilai klasternya dan kita update lagi main point-nya. Lalu kita lakukan lagi perhitungan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan didapatkanlah klaster final dari perhitungan ini. Kenapa bisa dikatakan perhitungannya sudah final? Karena hasil dari klaster perhitungan ini tidak ada yang berubah dan sama persis dengan klaster yang dilakukan sebelumnya. Maka di situ dapat dinyatakan bahwa perhitungan klasternya ini sudah final. Lalu nomor 3, diberikan data transaksi belanja di supermarket berikut, tentukan aturan asosiasi terkuat dengan algoritma a priority jika minimal support 60% dan minimal confidence 80%. Untuk menghitung nilai support dan confidence,
itu minimal supportnya 60% dan minimal confidence-nya itu 80%. Jadi kita kelompokkan dulu untuk pembelian satu item itu pada item 1 itu ada frekuensi 6 dengan support 66,6%. Item I2 ada 7 dengan nilai support 77,7%. Item I3 ada 6 dengan nilai support 66,6%. Item I4 ada 2 dengan support 22,2%. Dan item I5 ada 2 frekuensi dengan nilai support 22,2%. Kemudian kita lakukan perhitungan juga untuk tabel 2 item. Melakukan hal yang sama. Dan kemunculan 3 item bersamaan juga kita hitung. Rumus mencari support yaitu di mana support A itu terdapat di B atau sama dengan P dalam kurung A irisan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung A irisan B per jumlah total transaksi. Sedangkan rumus confidence itu confidence A mengandung B sama dengan P A irisan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item A irisan B per jumlah transaksi yang mengandung item A. Dengan aturan, jika membeli I1, maka membeli I2 bernilai support 44,4% dan confidence 66,67%. Dengan aturan 2, jika membeli I2, maka membeli I1 dengan nilai support 44,4%, confidence-nya 57,1%. Jika membeli I1, maka membeli I3 dengan nilai support 44,4% dengan confidence-nya 66,6%. Kemudian ada aturan 4, jika membeli I3, maka membeli I1 dengan nilai support 44,4% dan nilai confidence 66,6%. Kesimpulannya adalah tidak ada aturan asosiasi terkuat yang dapat diambil karena nilai support dan confidence-nya masih di bawah nilai minimal support dan minimal confidence yang sudah ditentukan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya 3 nomor saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.